Dalam hadis ya, riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis hasan. Rasulullah SAW bersabda, "Ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amih." Cintailah Allah karena nikmat-nikmat yang dicurahkan kepada kalian. Artinya apa? Kalau kita ini ingin mencintai Allah, manusia itu biasanya akan senang pada orang yang selalu memberi. Ya. Orang itu kan senang pada orang yang selalu memberi biasanya. Makanya calon-calon itu kadang jauh hari sudah ngasih kaos, ngasih apa, kan biar disenangi. Kalau kita ini senang karena sifatnya pragmatis, karena disenangi, mestinya Allah yang paling layak disenangi. Karena semua kenikmatan dari Allah. Maksudnya begitu. Itu yang pertama. Yang kemudian kata Rasulullah, wa ahibbuni li hubbillah. Cintai aku karena cinta pada Allah. Kalau kalian cinta pada Allah, aku cintai juga. Karena Rasulullah yang membawa pesan-pesan dari Allah pada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai keluargaku karena mencintai aku. Kita ini mencintai keluarganya Rasulullah karena cinta pada beliau. Bukan karena beliau-beliau itu baik, bukan. Karena kalau kita ini cinta sama Habib, karena Habibnya itu soleh misalnya, sama yang nakal-nakal kita benci. Kalau kita ini cinta sama Habib karena ganteng misalnya, sama yang kurang ganteng kurang suka. Oh, jelek ini walaupun Habib misalnya. Kan gak semuanya ganteng. Kalau misalnya cinta karena beliau ini banyak ngasih, kan ada sebagian Habib itu ya, kalau ngasih itu gak perhitungan, ngasih sama orang. Nanti sama yang dawir-dawir yang minta-minta malah benci. Kalau cinta kepada Habib karena alim, padahal yang bodoh lebih banyak. Sama yang bodoh akhirnya benci. Jangan begitu. Makanya di sini dikatakan cintai keluargaku karena mencintai aku. Jadi keturunan Nabi ini sebagai pemersatu. Bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada para sahabat juga begitu. Karena cinta kepada Rasulullah SAW. Sama sebenarnya. Para sahabat ini pemersatu. Mayoritas umat Islam ahlus sunnah, ahlul bait juga pemersatu. Ini sama-sama pemersatu. Dan saya nggak perlu membicarakan nasab. Karena nasab para habaib itu ijma' para ulama dari dulu. Nggak ada perbedaan di kalangan para ulama, itu ijma'. Bahkan nasab Ba'alawi ini, kata para ulama, termasuk nasab paling sahih. Lebih sahih daripada nasab-nasab yang lain di dunia. Karena memang paling teliti, paling berhati-hati. Ya kalau isu-isu yang bilang katanya ada tesis, ada apa, gak ada itu. Gak ada tesis, gak ada kajian, gak ada. Kalau ada pastinya berani menemui orang kan. Kalau diajak ketemu gak berani, berarti kan gak sungguhan itu. Itu aja sudah benar. Artinya apa? Masalah ini ya kita gak perlu mempersoalkan. Sudah selesai dari dulu sebenarnya. Nasab Ba'alawi, gak ada persoalan masalah ini. Ini masalah ahlul bait. Nah, tentang para habaib atau ahlul bait